Perkenalkan, nama saya Jennifer Kristania Kewas dari kelas 1B di 4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. NIM saya 22013085. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya mengenai gerak melingkar dan gravitasi. Pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Jenis dan rumus gerak melingkar. Rumus gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut tetap. Dengan kata lain, berarti percepatan sudutnya 0. Hal ini dikarenakan arah kecepatan sudutnya sama dengan arah percepatan partikel. Percepatan sentripetal yang di sini fungsinya adalah mengubah arah kecepatan linear, tapi tidak merubah besarannya. Berikut adalah rumus percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Percepatan sentripetal sama dengan percepatan linear atau tangensial per jari-jari lintasan sama dengan kecepatan sudut kuadrat R. Semakin besar kecepatan linear atau tangensialnya, maka akan semakin besar pula nilai percepatan sentripetalnya. Arah vektor pada percepatan sentripetal ini menuju pusat lingkaran atau sumbu. Arah vektor pada percepatan sentripetal ini menuju pusat lingkaran atau sumbunya, tapi vektor kecepatan linear lurus. Selain itu, kecepatan sudut akan mengarah pada putaran benda. Vektor percepatan dan linear saling tegak lurus. Itulah mengapa percepatan sentripetal dengan kecepatan linear tidak sama. Begitupun dengan arah percepatan sentripetal dan kecepatan sudutnya. Karena percepatan sentripetal memiliki arah yang selalu menuju pusat lingkaran atau sumbunya, sedangkan kecepatan sudut sesuai dengan arah putaran benda. Yang kedua, rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut yang berubah secara konstan dan percepatan sudut konstan. Dengan begitu, GMBB bisa dibilang gerakan dari suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah. Namun percepatan sudutnya tetap. Pada GMBB, kecepatan tersebut akan meningkat apabila searah dengan percepatannya. Sebaliknya, kecepatan akan menurun ketika berlawanan dengan perubahan percepatannya atau GMB. Percepatan dinamakan sentripetal. Lain halnya dengan GMBB yang percepatannya dinamakan dengan percepatan tangensial. Pada percepatan tersebut terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Arah yang bisa atau sama berlawanan, arahnya bisa sama atau berlawanan dengan arah kecepatan linear. Begini persamaan percepatan tangensial pada GMBB. AT sama dengan AR. Yang kedua, gaya gravitasi. Newton mengemukakan bahwa ternyata ada suatu gaya pada suatu jarak yang memungkinkan dua benda atau lebih untuk berinteraksi. Istilah tersebut oleh Michael Faraday pada abad 18 diubah menjadi medan. Adapun pengertian medan adalah tempat di sekitar suatu besaran fisis yang masih dipengaruhi oleh besaran tersebut di dalam suatu entitas tertentu. Sebagai contoh, gaya gravitasi akan bekerja pada massa suatu benda yang masih berada dalam medan gravitasi suatu benda atau planet. Jika medan gravitasi sudah dapat diabaikan, maka sebuah massa yang berada di sekitar benda tidak dapat dipengaruhi. Dapat dipahami mengapa daun yang massanya lebih kecil dibanding bulan yang massanya jauh lebih besar dapat ditarik bumi. Dalam penelitiannya, Newton menyimpulkan bahwa gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik dapat berlaku secara universal dan sebanding oleh massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan
kuat jarak kedua benda. Sebelum mencetuskan hukum gravitasi universal, Newton telah melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan, sebagaimana besarnya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda-benda di permukaan bumi. Sebagaimana yang kita ketahui, besar percepatan gravitasi di bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Jarak, Newton juga menyadari bahwa gaya gravitasi juga bergantung pada massa benda. Pada hukum 3 Newton, kita belajar bahwa jika ada gaya aksi, maka ada gaya reaksi. Ketika bumi memberikan gaya aksi berupa gaya gravitasi kepada benda lain, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah terhadap bumi. Karena besarnya gaya aksi dan reaksi sama, maka besar gaya gravitasi juga harus sebanding dengan massa dua benda tersebut. Berdasarkan massa dan gaya gravitasi, secara matematis ditulis MB adalah massa bumi, MB adalah massa benda lain, dan R adalah jarak antara pusat bumi dan pusat benda lain. Setelah membuat penalaran mengenai hubungan antara besar gaya gravitasi dengan massa dan jarak, Newton membuat penalaran baru berkaitan dengan gerak planet yang selalu berada pada orbitnya. Ketika mengitari matahari, Newton mengatakan bahwa jika planet-planet baru selalu berada pada orbitnya, maka pasti ada gaya gravitasi yang bekerja antara matahari dan planet serta gaya gravitasi antar planet, sehingga benda langit tersebut tetap berada pada orbitnya masing-masing. Cetuskan hukum gravitasi universal dan mengumumkan pada tahun 1687, hukum yang sangat terkenal dan berlaku baik di Indonesia, Amerika, Afrika, bahkan di seluruh penjuru alam semesta. Hukum gravitasi universal itu berbunyi demikian. Semua benda di alam semesta menarik semua benda lain dengan gaya sebanding dengan hasil massa benda-benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda-benda tersebut. Medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang sekitar benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya juga berada dalam ruangan itu akan mengalami gaya gravitasi. Di sisi lain, kita juga statement bahwa medan gravitasi ialah sifat dari ruang. Hukum gravitasi Newton juga menetapkan tentang medan gravitasi di sekitar suatu benda atau umumnya sebuah planet. Medan gravitasi ini akan menunjukkan percepatan gravitasi dari suatu benda di sekitar suatu benda. Adanya gravitasi sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk bumi. Terdapat 3 jenis gaya gravitasi yang umum diketahui, diantaranya bulan, gravitasi matahari, dan bumi. Gaya gravitasi matahari sebesar 274 meter per second kuadrat. Dengan gaya sebesar ini, planet-planet sekitarnya kemudian akan berputar pada porosnya atau rotasi. Berikut ini beberapa di antaranya fungsi gaya gravitasi. Yang pertama, gaya gravitasi matahari. Gaya gravitasi akan membuat planet-planet sekitar, termasuk bumi, tetap berada pada orbitnya masing-masing. Planet-planet ini kemudian akan berputar mengelilingi matahari sesuai dari orbitnya, dan disebut juga dengan revolusi. Rotasi ini akan menyebabkan perubahan pada malam dan siang, sementara revolusi kemudian mengakibatkan perubahan musim. Yang kedua, gaya gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan meski tidak sebesar matahari, namun memiliki fungsi yang sangat penting. Gravitasi bulan kemudian akan menyebabkan pasang dan surut air laut. Saat posisi bulan berada sangat dekat dengan bumi, air laut kemudian akan mengalami pasang. Ketika kejadian ini sendiri terjadi karena air laut ditarik oleh gaya gravitasi bulan. Yang terakhir, kesimpulan. Gerak melingkar merupakan gerak hasil perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Konsep perhitungan gerak melingkar hampir sama dengan GLBB, namun yang membedakan adalah adanya sudut-sudut di dalam gerak melingkar dan besarnya dan arahnya. Gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik dapat berlaku secara universal dan sebanding oleh massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda.
Sebelum mencetuskan hukum gravitasi universal, Newton telah melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan, sebagaimana besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda-benda di permukaan bumi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.